Sejak terjadinya gangguan hingga saat ini, itu Telkom terus mengupayakan percepatan untuk perbaikan layanan PIK dan mobil broadband. Gangguan itu berasal dari titik sekitar 1,5 km lepas pantai Batam pada kedalaman 20 meter di bawah permukaan laut. Untuk pembayaran layanan IndiHome itu kita perpanjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Sejak Minggu sore internet kita ketahui mengalami takedown ya. Tidak hanya IndiHome tetapi juga bahkan pada operator seluler semacam Telkomsel. Tapi kemudian sehari kemudian jaringan ada, akan tetapi memang kondisinya lemot. Terus apa sebenarnya yang membuat hal ini terjadi? Sampai hari ini kalau kita telusuri di beberapa media maupun di Google masih simpang siur. Nah, oleh karenanya untuk mencari tahu sebenarnya apa yang terjadi sehingga menyebabkan internet ini kemudian gangguan, dan persoalannya adalah internet saat ini merupakan kebutuhan primer. Hampir semua lini tidak bisa beraktivitas tanpa adanya internet ini gitu. Pekerjaan terganggu dan bisnis pun terganggu juga. Nah, untuk itu pemirsa kami datang ke Telkom Berau untuk menanyakan apa sebenarnya penyebab itu semua terjadi. Langsung saja pemirsa, kami saat ini dengan Pak Ernawanto sebagai Kakandatel Berau. Assalamualaikum Pak Ernawanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ini Pak? Alhamdulillah sehat Bang. Alhamdulillah ya. Nah, tadi kita sama-sama tahu bahwa internet lagi takedown ya. Ya. Apa sih Pak sebenarnya yang membuat itu terjadi? Silahkan Pak. Terima kasih Bang Salam dari Bronews ya. Jadi untuk layanan Telkom Group, baik itu fixed maupun mobil broadband di Kalimantan itu berangsur membaik ya, pasca terjadinya gangguan pada sistem komunikasi kabel laut Jasuka, yaitu Jawa, Sumatera dan Kalimantan, yaitu di ruas Batam Pontianak mulai sekitar pukul 17.33 WIB tanggal 19 Maret 2021. Hari Minggu ya. Ya. Meski demikian, beberapa area di Kalimantan masih terdampak gangguan, dan dalam proses perbaikan dengan cara menambah kapasitas network yang memerlukan waktu. EPP Telkom Regional Kalimantan, yaitu Pak Rianto Utomo itu ya, mengatakan bahwa sejak terjadinya gangguan hingga saat ini itu Telkom terus mengupayakan percepatan untuk perbaikan layanan PIK dan mobil broadband. Layanan secara bertahap itu di beberapa lokasi jalan dengan selesainya penambahan kapasitas network ini sudah mulai membaik. Untuk itu kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang dirasakan pelanggan yang masih terdampak gangguan. Kami berkomitmen untuk segera mengatasi gangguan ini dengan fokus agar layanan di Kalimantan segera kembali pulih dan digunakan pelanggan seperti sedia kala. Nah, sementara dari hasil identifikasi, gangguan itu berasal dari titik sekitar 1,5 km lepas pantai Batam pada kedalaman 20 meter di bawah permukaan laut gitu Bang. Dengan diketahuinya titik gangguan, maka kami segera mempersiapkan upaya perbaikannya agar secepatnya infrastruktur tersebut dapat segera berfungsi normal kembali. Dan kami juga terus berkoordinasi dengan kantor pusat untuk memastikan informasi terbaru setiap progres perbaikan yang tengah dilakukan. Artinya Telkom terus berupaya lah ya supaya ini segera teratasi Pak ya. Iya.
Oke. Nah, pemirsa supaya tidak salah paham, kami kali ini memang wawancara kami tampilnya tidak interaktif sebagaimana biasanya. Karena memang SOP di Telkom ini sudah disusun sedemikian rupa sehingga pihak yang berkewenangan untuk memberikan statement kepada media itu, kalau untuk wilayah Berau adalah GM yang berada di Tarakan. Nah, tadi Kakanda Tel Berau sudah nelpon GM di Tarakan untuk minta izin langsung. Wawancara langsung sebenarnya juga dengan GM, tetapi GM saat ini lagi ada kesibukan yang tidak mungkin untuk ditinggalkan beliau, yang juga kaitannya dengan pengawalan agar jaringan ini cepat segera bisa teratasi gitu. Oleh karenanya GM memberikan press release kepada Kakanda Tel, di mana press release itu berasal dari regional Kalimantan yang untuk disampaikan kepada seluruh pelanggan Telkom yang ada di wilayah Kalimantan. Oleh karenanya memang Pak Kakanda Tel tadi membacakan press release saja. Nah, karena membacakan press release, kami tidak memungkinkan untuk menanya lebih lanjut karena Pak Kakanda Tel tidak punya kewenangan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Nah, hanya boleh menjawab pertanyaan yang menjadi kewenangannya. Nah, salah satu yang akan kami tanya tentang kewenangan beliau adalah kaitannya dengan kegalauan para pelanggan Telkom nih Pak di wilayah Berau. Kan batas waktu pembayaran itu kan tiap bulan tanggal 20. Tanggal 20, ya betul. Apabila lewat dari tanggal 20, maka pasti pelanggan kena denda. Denda dan isolir. Ya, diisolir dan kena denda. Tetapi sejak terjadinya take down ini, pelanggan tuh kadang bingung. Diisolir enggak, tapi mau bayar juga nggak bisa. Ya. Mereka biasanya bayar lewat ATM, lewat bank, lewat counter, tapi ternyata data tidak tersedia. Ya. Yang dikhawatirkan sama pelanggan adalah kenapa ini bisa terjadi? Yang kedua, apakah kemudian mereka kena denda atau gimana gitu? Silahkan Pak dijelasin. Ya, jadi dengan adanya gangguan untuk layanan IndiHome, memang berdampak juga terhadap pembayaran. Jadi kami mengeluarkan kebijakan dari corporate itu untuk pembayaran layanan IndiHome itu kita perpanjang sampai tanggal 25 September 2021. Oke, artinya diperpanjang ya. Sampai tanggal besok berarti ini dua hari lagi ya? Ya, 2 hari lagi. Makanya kami mohon kepada para pelanggan IndiHome saat ini yang belum membayar segera untuk melakukan pembayaran di loket-loket kami, yaitu yang ada di Plaza Telkom maupun ada layanan-layanan yang bisa melayani pembayaran Telkom. Oke. Tapi banyak loket-loket tidak bisa melayani Pak karena datanya tidak tersedia. Gimana itu Pak? Itu bisa mungkin bisa dicek sekarang ya, kayaknya sudah berangsur-angsur mulai sudah normal, mulai tersedia ya. Okay. Baik itu yang melalui ATM, kemudian melalui dari loket-loket pembayaran atau melalui perbankan, kayaknya sudah mulai recovery, sudah mulai normal. Tapi kalaupun tidak bisa dapat datang bisa langsung ke Plaza Telkom. Oke. Ya. Nah, terus apakah pelanggan kena denda Pak? Karena kan logikanya ini pelanggan tidak salah, mereka mau bayar tetapi datanya memang tidak tersedia baik di perbankan maupun di loket-loket gitu. Apakah kan artinya bukan salah pelanggan, apakah kena denda Pak? Ya, karena ini bukan kesalahan dari pelanggan, makanya kita keluarkan kebijakan untuk dalam hal ini kita tidak lakukan denda. Tapi nanti setelah tanggal 25 dendanya kita berlakukan lagi Pak. Oke, baik Pak. Ya. Itu aja mungkin Pak yang dapat kami tanyakan ya. Karena kami sebetulnya banyak sih, tetapi kan karena keterbatasan Bapak sebagaimana Bapak sampaikan tadi bukan kewenangan Bapak, maka kami hanya bisa bertanya itu ya. Ya, kami hanya bisa mendoakan semoga apa yang menjadi kendala takedown ini bisa segera diatasi sehingga pelanggan dan aktivitas kita bisa berjalan normal kembali ya. Itu aja Pak, terus sukses, terus jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.